Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sumada, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan penentuan skor kelayakan kredit atau credit scoring pada peer-to-peer atau P2P lending menggunakan Fuzi Logic. Slide berikutnya, penentuan skor kelayakan kredit atau credit scoring pada P2P lending menggunakan Fuzi Logic. Yang pertama di sini adalah mata kuliah sistem pendukung keputusan pembuatan. Yang kedua ada penerapan Fuzi Logic untuk menentukan tingkat risiko pinjaman dan limit pinjaman. Apa itu P2P lending? Atau bisa disebut dengan peer-to-peer atau P2P. Lending adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online tanpa melalui bank. Permasalahannya, yang pertama ada analisis pinjaman masih dilakukan secara proses manual. Proses persetujuan membutuhkan waktu lama. Peningkatan sering bersifat subjektif. Yang keempat ada risiko kesalahan dalam menentukan keyakinan kredit cukup tinggi. Di sini ada solusi menggunakan Fuzi Logic untuk membantu proses penilaian kredit secara otomatis, cepat dan lebih fleksibel. Pengertian kredit scoring. Kredit scoring adalah metode untuk menilai kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman berdasarkan data tertentu. Berikut adalah tujuan dari kredit scoring. Yang pertama ada mengurangi risiko kredit macet. Yang kedua ada mempercepat proses persetujuan pinjaman. Yang ketiga ada menentukan limit pinjaman yang sesuai. Yang keempat ada membantu pengambilan keputusan secara objektif. Mengapa menggunakan Fuzi Logic? Kelemahan sistem konvensional. Sistem konvensional menggunakan batas yang kaku. Contoh, di sini ada 2 poin. Pendapatan Rp4.999.000 itu tidak layak. Pendapatan Rp5 juta layak. Padahal perbedaannya sangat kecil. Keunggulan Fuzi Logic, yang pertama ada fleksibel, yang kedua ada meniru cara berpikir manusia, yang ketiga contoh untuk data yang tidak pasti. Terus yang keempat ada memberi keputusan yang lebih realistis. Berikut adalah variabel input. Yang pertama ada pendapatan bulan. Kategorinya rendah, sedang, tinggi. Yang kedua ada riwayat kredit. Kategori ada buruk, cukup, baik. Terus ada total utang. Kategorinya rendah, sedang, tinggi. Ketiga variabel ini menjadi dasar dalam menentukan resiko peminjam. Di sini ada variabel output. Tingkat resiko kredit output sistem Fuzi berupa ada 3 poin. Sangat aman. Yang pertama ada sangat rendah, layak mendapatkan pinjaman besar. Yang kedua cukup aman, risiko sedang, dan layak mendapat pinjaman dengan limit tertentu. Yang ketiga ada berisiko, risiko tinggi, dan pinjaman dibatasi atau ditolak. Himpunan Fuzi pendapatan. Pendapatan bulanan di sini ada pendapatan kurang lebih 3 juta itu paling rendah, terus ada 3 juta sampai 7 juta sedang, di atas 3 juta tinggi. Versinya adalah semakin tinggi pendapatan semakin memampukan membayar pinjaman. Terus yang kedua ada tingkat risiko yang lebih rendah. Timbunan Fuzi riwayat kredit. Riwayat kredit merupakan nilai dari skor dari 0 sampai 100. Di sini ada nilai dan kategori 0 sampai 40 bisa nilai dengan buruk, 30 sampai 70 bisa nilai dengan cukup, 60 sampai 100 bisa nilai dengan baik. Interpretasinya yang pertama ada semakin riwayat baik riwayat kredit semakin dipercaya oleh platform.
Yang kedua ada risiko gagal bayar menjadi hal kecil. Himpunan fusi total utang. Di sini ada persentase utang. Terus ada berapa poin? Di sini ada 30%, itu bisa dibilang rendah. Terus 30 sampai 60% bisa bisa dibilang sedang. Terus 50% bisa dinilai tinggi. Interpretasinya yang pertama ada semakin besar utang semakin tinggi resiko pinjaman. Yang kedua ada kemampuan membayar cicilan menjadi lebih rendah. Berikut ada aturan atau rules base Fuji Logic. Yang pertama, rules pertama, IF mendapat pendapatan tinggi, AND riwayat kredit bank, dan total utang rupiah, dan risiko sangat aman. Yang kedua, IF pendapatan sedang, AND riwayat kredit cukup, AND total utang sedang, terus 10 risiko cukup aman. Yang ketiga ada IF pendapatan rendah, AND riwayat kredit buruk, AND total utang tinggi, terus 10 beresiko atau risikonya semakin besar. Di sini ada contoh perhitungan. Yang pertama ada data calon peminjam. Pendapatan 8 juta, riwayat kredit 85, total utang 20%. Hasil fusi pendapatan lebih tinggi, riwayat kredit sangat baik, utang rendah. Aturan yang aktif adalah IF pendapatan tinggi, AND riwayat kredit bank, AND utang rendah, 10 sangat aman. Penentuan limit pinjaman berdasarkan resiko tingkatnya. Yang pertama ada sangat aman, cukup aman, dan berisiko. Limit pinjaman yang sangat aman adalah 50 juta sampai 100 juta. Cukup aman 10 juta sampai 50 juta. Berisiko adalah di bawah 10 juta atau ditolak. Tujuannya adalah mengurangi kredit macet. Terus yang kedua ada menyesuaikan pinjaman. Kelebihan sistem Fuji Logic. Yang pertama bagi manfaat bagi perusahaan, persetujuan lebih cepat. Yang kedua ada mengurangi pekerjaan manual, terus mengurangi kesalahan manusia, penilaian lebih objektif, meningkatkan asuransi penangguhan risiko. Yang terakhir ada mengurangi risiko gagal bayar. Implementasi pada P2P lending. Alur sistem yang pertama calon peminjam mengajukan pinjaman, yang kedua sistem menerima data dengan data riwayat kredit dan total utang, yang ketiga data diproses menggunakan Fuji Logic, yang keempat sistem menghitung tingkat resiko, kelima sistem menentukan limit pinjaman, yang keenam ada hasil persetujuan diberikan secara otomatis. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Fuji Logic dapat digunakan untuk menentukan skor kelayakan kredit pada platform P2P lending. Yang kedua ada variabel input yang digunakan adalah pendapatan bulanan, riwayat kredit, dan total utang. Output yang dihasilkan berupa kategori risiko sangat aman, cukup aman, dan berisiko. Terus yang keempat ada sistem Fuji Logic mampu memberikan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional. Yang terakhir ada penggunaan Fuji Logic membantu perusahaan mempercepat proses persetujuan pinjaman dan mengurangi risiko kredit macet. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.